Selamat Selamat siang siang dan dan salam salam sejahtera sejahtera buat buat kita kita semua. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Untuk memandu jalannya acara ini, berikut random dialog publik Sabtu 30 November 2024. Yang pertama, pembukaan oleh pewara, pembacaan doa, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne guru, pada pukul 13.30 sampai 14.50. Yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Panitia dan pengalihan ke moderator pada pukul 14.50 sampai 14.00. Yang ketiga, pengenalan pemateri pertama oleh moderator, penjelasan pemateri pertama, dan sesi tanya-jawab pemateri pertama pada pukul 14.00 sampai 14.30 dan 14.30 sampai 14.40. Yang keempat, pengenalan pemateri kedua oleh moderator, penjelasan pemateri kedua, sesi tanya-jawab pemateri kedua pada pukul 14.40 sampai 15.10. Dan yang terakhir, dokumentasi dan penutup oleh pewara pada pukul 15.20 sampai dengan selesai. Demikian susunan acara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan peraturan yang harus diikuti oleh semua peserta seminar dalam jaringan dengan tema Peranan Guru dalam Pembangunan Bangsa pada hari Sabtu 30 November 2024. Yang pertama, hadir tepat waktu. Peserta diharapkan untuk bergabung ke dalam Zoom meeting paling lambat 10 menit sebelum acara dimulai, yaitu sebelum pukul 13.20. Yang kedua, menggunakan nama yang sesuai. Peserta wajib mengubah nama tampilan di Zoom dengan format, contohnya Felicia Joshi Tinjak _Unimed. Yang ketiga, berkelakuan sopan. Peserta diharapkan berperilaku secara berlangsung. Keempat, menjaga suara. Mikrofon peserta harus dalam posisi mute selama sesi berlangsung untuk menghindari gangguan. Mikrofon hanya boleh dinyalakan saat peserta diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang kelima, mengaktifkan video. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera atau video selama seminar berlangsung, kecuali jika ada kendala teknis. Yang keenam, menggunakan fitur chat dengan bijak. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur chat dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Makan lang, makan. Enggak mau. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar dalam jaringan ini dengan tema peranan guru dalam pembangunan bangsa. Jalan-jalan dari Semarang. Membawa bandeng tanpa duri, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Wike Apsari Sinaga dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Saya Felicia Joyce Tinjak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Joharis Lubis, MM MPD.
dan dan seluruh peserta yang telah berkenan berkenan hadir pada acara seminar dalam jaringan ini. Tentu tema yang akan kita bahas hari ini sangat menarik, yaitu peranan guru dalam pembangunan bangsa. Untuk membahas tema ini lebih dalam, kita sangat beruntung dapat menghadirkan dua narasumber, yaitu Ibu Meli Miranda Tambunan SPD dan Ibu Ismaliana SPD. Selanjutnya, pembacaan doa yang dibawakan oleh Saudari Cindy Jelitasari. Kepada Saudari Cindy, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, mari kita sejenak menundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin hamdan namiin hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi izalahi wa wajhika wa ahli sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tak terhingga, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara ini dengan lancar dan penuh manfaat. Ya Allah, berikanlah kami kecerdasan, keikhlasan, dan kemudahan dalam menjalani kegiatan ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, bangsa, dan agama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para guru kami, pemimpin kami, dan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne guru kepada operator Saudari Endang Aristianti Gurukom. Kami persilahkan.
Selanjutnya mendengarkan lagu Hymne Guru. Kepada operator Saudari Endang kami persilahkan. Kegiatan selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Panitia, yaitu Saudari Aura Meriska. Kepada Saudari Aura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang hingga kini masih memberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam seminar daring ini dengan tema peranan guru dalam pembangunan bangsa. Selamat datang kepada narasumber dan seluruh peserta dalam seminar online yang kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam keberlangsungan acara ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Joharis Lubis, MM MPD, selaku dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan. Terima kasih juga kepada para narasumber yang dengan senang hati meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berpartisipasi dan memberikan materi yang kiranya akan bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah berkontribusi dalam membangun bangsa melalui pendidikan. Guru adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Guru merupakan kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Mereka tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi penerus. Sehingga dengan begitu, kita perlu menghargai dedikasi dan pengorbanan para guru yang telah berjuang tanpa mengenal lelah demi mencerdaskan kehidupan bangsa di negara kita ini. Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar lebih berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Guru sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan relevan dengan perkembangan zaman.
Maka hari ini mari kita refleksikan peran penting guru dalam pembangunan bangsa. Dari Ki Hajar Dewantara hingga para pendidik masa kini, kontribusi mereka sangatlah penting dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan global. Akhir kata, semoga seminar ini dapat memberikan wawasan baru mengenai peran guru dan mendorong kita semua untuk lebih menghargai jasa-jasa mereka. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru yang berjasa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, masuklah kita ke dalam inti acara ini, yaitu penyampaian materi dari dua narasumber yang sangat luar biasa, akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Rosenta El Situngkir. Kepada Saudari Rosenta, kami persilahkan. Sudah berhadir dalam ruang seminar kita ini dua narasumber. Yang pertama, narasumber kita ada Ibu Meli Miranda Tambunan SPD. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Lanjut aja. Beliau merupakan seorang duta penggerak literasi Sumatera Utara dan duta inspirasi Sumatera Utara. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, aktif, solutif, dan produktif. Berpengalaman magang dan studi independen sebagai publikasi, literasi, dan copywriter di perusahaan ternama. Merupakan seorang pengajar dan berpengalaman menjadi guru, wali kelas, guru pengganti, dan tentor bimbel Atskia Medan. Beliau saat ini juga mengajar di Sekolah Dasar Syafiyatul. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Meli Miranda Tambunan SPD untuk menyampaikan materinya. Oke, apakah suara saya terdengar? Moderator. Saya izin pakai dua device ya, karena laptop saya ada sedikit masalah. Kepada Ibu Meli Miranda Tambunan, suaranya belum terdengar, Ibu. Iya, ini saya izin pakai dua device. Jadi ini saya dua Zoom gitu. Izin Ibu, mic-nya belum terbuka, Ibu. Halo? Halo, moderator. Halo, Ibu. Ya, apakah suara saya terdengar? Ini saya izin pakai dua device. Sudah terdengar, Ibu. Oke, siap. Oke, mungkin bisa dikirim PPT-nya langsung ya. Baik, Ibu. Oke, sebentar ya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tapi nggak sayang-sayang. Nah, perkenalkan nama saya Meli Miranda Tambunan. Nah, saya alhamdulillah merupakan alumni dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Mungkin bagi yang kenal saya, eh, mungkin bisa lah untuk saling kenal mengenal lagi gitu. Nah, saya merupakan Stambu 2020 begitu. Nah, dan saat ini saya menjadi seorang pengajar di Safiatul Amalia. Kalau teman-teman tahu itu di Setiabudi dan saya juga sebagai tentor di Bimbel Askia. Nah, di sini kita akan bahas. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi ataupun ilmu untuk kita semua. Dan yang paling saya hormati yaitu Bapak Joharis Lubis. Beliau merupakan dosen saya juga di Unimed waktu itu. Tuh. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana menjadi guru, guru sebagai pembentuk karakter bangsa dan agen perubahan, gitu ya. Nah, mungkin bisa next slide. Nah, pertama, kita akan bahas guru sebagai pembentuk karakter bangsa. Nah, yang dinamakan guru sebagai pembentuk karakter bangsa itu, teman-teman, yaitu guru yang memiliki peran penting dalam pembentuk karakter bangsa karena merekalah menjadi figur teladan yang dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku siswa. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya seorang guru untuk memberikan karakter yang baik untuk siswa-siswinya? Yang pertama, itu bisa menanamkan nilai-nilai moral dan etika, gitu. Nah, yang kedua, tidak hanya mengajar, tetapi pembentukan karakter. Nah, kebanyakan pada zaman ini, itu tidak hanya dibutuhkan hanya sekadar mengajar saja. Tetapi sebagai guru, kita harus memberikan karakter. Nah, karakter yang bagus seperti ini loh nak, seperti itu. Nah, kita harus memberikan eh, contoh yang baik juga kepada siswa ataupun siswi kita gitu. Nah, karakter atau kepribadian seorang guru itu menentukan kewibawaannya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihatlah zaman sekarang itu yang lagi viral-viral di media sosial, itu ada siswa yang tidak menghargai gurunya, gurunya di penjara gitu. Nah, berarti dengan catatan mungkin gurunya ini kurang memiliki kewibawaan menurut saya gitu. Nah, kita sebagai guru ini harus memiliki wibawa, wibawa agar siswa ataupun siswi kita jadi segan begitu. Nah, bukan catatannya takut gitu, tapi mereka dalam proses pembelajaran mereka menyenangi pelajaran dari kita, mereka segan dengan kita, tidak sepele dengan kita. Itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anak ataupun siswa-siswi. Gitu. Nah, yang kedua, oke. Mungkin saya, oke, next slide. Nah, mungkin kita cerita sedikit ya tentang sebelum saya menjadi seorang pendidik, gitu. Nah, oke, sebelum menjadi, oke. Mungkin dari ini ya, oke, inilah. Oke, sebelum menjadi pendidik inspiratif, nah guru sebagai agen perubahan anak bangsa, gitu. Ada pepatah yang mengatakan teman-teman, jadilah orang nekat, karena kalau nggak nekat nggak bakal jadi orang hebat.
gitu. Nah, awal saya mengikuti ataupun menyukai dunia pendidikan itu karena saya ikut kegiatan volunteer, teman-teman. Volunteer ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kemarin saya ada pengalaman di Solok Selatan sebagai salah satu volunteer ataupun relawan yang pergi langsung terjun ke sana, yaitu di Solok Selatan Sariburu Magadan. Kalau teman-teman tahu, itu agendanya dilaksanakan oleh IMC, Indonesia Millennial of Change. Nah, di sana kami melakukan inovasi. Nah, itu kegiatannya itu dilaksanakan selama 5 hari, teman-teman. Nah, kebetulan saya, karena jurusan saya di bidang pendidikan bahasa Indonesia ya, nah, saya memilih bidang pendidikan, karena kan linear nih, berkesinambungan dengan jurusan saya. Itulah awalnya saya mengikut menyenangi ataupun menyukai dunia pendidikan. Wah, ternyata mengajar itu menyenangkan ya, gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa memberikan saya mencintai dunia pendidikan. Nah, yang kedua itu saya mengikuti kegiatan program duta. Nah, kemarin alhamdulillah saya dipilih menjadi duta penggerak literasi Sumatera Utara, teman-teman. Nah, kemarin saya ada program sosialisasi di salah satu sekolah pelosok di Belawan. Nah, di sana saya sebagai pendidik, di sana saya sebagai melakukan sosialisasi juga, teman-teman, dan membagi-bagi buku juga di sana. Di sana saya melihat bahwasannya anak-anak itu butuh sekali sosok figur ataupun sosok guru yang bisa membimbing mereka, teman-teman, gitu. Nah, tugas kita lah sebagai mahasiswa ataupun sebagai generasi muda tentunya untuk memberikan pengajaran yang baru ataupun pengajaran yang bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak gitu. Apalagi di Belawan kemarin saya teman-teman itu anak-anaknya itu sangat antusias karena mungkin di pelosok ya melihat sosok orang baru gitu datang untuk mengajar, mereka sangat antusias gitu. Nah, itu mungkin hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak gitu. Bukan hanya anak-anak tapi siswa ataupun siswi. Mungkin bisa next slide. Oke, mungkin tadi udah diceritakan ya teman-teman, awalnya sebagai pegiat literasi Sumatera Utara juga. Nah, itu di Belawan. Nah, ini adalah foto saya bersama anak-anak gitu. Mungkin bisa next slide. Oke, inilah teman-teman volunteer. Waktu saya tahun 2022 ya. Saya sedikit lupa juga tahun 2022 ternyata. Nah, volunteering nasional yang diadakan oleh Indonesia Millennial of Change yang diadakan oleh di Solok Selatan. Nah, kawasan Sariburu Magadang sebagai divisi pendidikan selama 7 hari gitu. Nah, di sini teman-teman saya bertemu dengan mahasiswa ataupun mahasiswi di seluruh Indonesia. Ada dari Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan ada Aceh juga. Gitu. Di sini kami berbagi informasi ataupun bertukar pikiran bagaimana sih cara ataupun upaya kami dalam meningkatkan literasi ataupun pendidikan di pelosok gitu. Next slide. Oke, ini teman-teman saya mungkin tadi lupa. Nah, awal saya juga sebagai mahasiswa, jujur, ketika mahasiswa saya di Unimed, Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Nah, waktu saya jadi mahasiswa, saya senang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus, gitu. Nah, hanya satu organisasi yang saya tekuni di kampus, yaitu organisasi ataupun UKM ya, tepatnya UKM itu kreatif, jurnalistik, Resma Kreatif Unimed gitu. Nah, hanya itu organisasi saya di Unimed. Tetapi saya mencari kegiatan ataupun komunitas-komunitas yang ada di luar kampus sama teman-teman gitu. Saya menyukai hal-hal yang ini jangan di kampus gitu. Saya pengen keluar bebas gitu, seperti burung lah ya.
Oke, saya adalah salah satu alumni dari magang MSIB Publikasi Literasi. Nah, ini berkesinambungan juga dengan jurusan saya, yaitu jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sana kami juga melakukan pengajaran, langsung terjun ke sekolah-sekolah gitu. Kami dibimbing ataupun dibina di perusahaan, kemudian setelah dibina, kami langsung terjun ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan ternyata ada sekolah-sekolah yang terpelosok teman-teman gitu. Jadi kami di sana memberikan inovasi yang baru. Bagaimana sih caranya biar anak-anak di sana itu senang dengan membaca, senang dengan baca tulis, senang dengan menghitung, intinya senang dengan dunia pendidikan, intinya menyukai dunia bahasa. Nah, di dalam kegiatan magang MSIB ini mahasiswa ataupun mahasiswa yang terpilih itu adalah mahasiswa beragam jurusan. Kemarin ada dari jurusan bahasa Indonesia, yaitu saya. Dari bahasa Inggris juga ada teman-teman. Dari bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, gitu. Jadi kami bergabung di sana. Oke, next slide. Nah, kedua, kita akan bahas guru sebagai agen perubahan sosial. Nah, menurut saya, guru dapat menjadi agen perubahan sosial, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang positif pada siswa. Nah, dan yang paling penting itu teman-teman, kita memberikan contoh guru sebagai role model untuk siswa atau siswi. Nah, kebetulan saya adalah salah satu tentor di Bimbel Askia gitu. Nah, saya salah satu tentor di Bimbel Askia. Itu siswa-siswinya adalah anak-anak SMA. Nah, mungkin nggak jauh beda dari umur saya gitu. Mereka itu sebenarnya adalah mereka itu sangat kepo, kepo. Bagaimana sih Kak caranya menjadi mahasiswa yang seperti ini, menjadi mahasiswa yang produktif lah tepatnya. Tugas saya lah sebagai tentor, sebagai pengajar memberikan, oh seperti ini loh dek, seperti ini, kamu harus mengikuti kegiatan komunitas seperti ini gitu kan. Dan yang paling penting itu mereka melihat ataupun kita sebagai guru itu kan kita sebagai role model, kita memberikan contoh kepada adik-adik kita ataupun siswa-siswi kita. Nah, adik-adik Bimbel saya itu menanyakan, Kak, bagaimana? Gitu. Nah, mereka melihat media sosial saya, gitu. Saya lihat media sosial kakak sangat aktif, gitu kan. Jadi kita sebagai guru memberikan contoh yang baik. Nah, mungkin saya ada banyaklah kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di media sosial, gitu. Seperti kegiatan komunitas, organisasi, mungkin mereka bisa contoh yang baik untuk mereka. Nah, jadi dari situ saya bisa memberikan contoh yang baik, kamu ikut kegiatan ini loh, Dek. Misalnya kalau minat kamu literasi ataupun minat kamu public speaking, kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini gitu. Misalnya mengikuti kegiatan jurnalistik gitu. Nah, yang kedua itu ikut dalam kegiatan Sanggar Amat. Nah, tips dari saya, guru sebagai agen perubahan sosial itu yaitu saya bergabung dalam komunitas, bukan komunitas sih teman-teman, bergabung dalam Sanggar Serasi Semak. Nah, di sini alhamdulillah saya sebagai CEO foundernya, itu CEO. Nah, Sanggar ini merupakan salah satu menurut saya memberikan perubahan sosial bagi masyarakat. Nah, mungkin bisa next slide. Oke, mungkin next. Oke. Nah, inilah tadi agen perubahan. Jadi, siswa ataupun siswi saya bisa mengambil contoh lah dari apa yang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu, teman-teman. Next slide. Nah, ini adalah potret saya bersama anak-anak sanggar saya gitu. Menurut saya guru ataupun pendidik
merupakan agen perubahan sosial. Nah, sosial itu berarti mencakup masyarakat ya teman-teman. Jadi tugas saya sebagai guru tidak hanya mengajar di sekolah saja, tapi saya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Dengan cara apa? Yaitu caranya dengan ikut serta dalam kegiatan sanggar. Nah, ini sanggarnya adalah namanya Sanggar Selasi Semat, teman-teman. Sanggar Selasi Sastra Sejuta Manfaat. Gitu. Nah, di sana kami mengajarkan banyak hal, misalnya baca tulis, menghitung, dan yang paling penting itu adalah karakter-karakter anak-anak. Oke, next slide. Nah, baik. Yang ketiga, kita akan bahas pendidikan inklusif dan kesetaraan. Nah, kebetulan saya menjadi wali kelas di 4 kelas 4, teman-teman. Itu di kelas 4 di Safiatul Amalia gitu. Nah, di sekolah ini sangat berbeda dari sekolah yang lain gitu. Nah, di sekolah ini ada siswa-siswi yang inklusif gitu. Anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, solusi yang saya berikan itu ketika anak-anak ABK masuk ke dunia pendidikan itu adalah pilih sekolah yang tepat. Nah, menurut saya sekolah Safiatul Amalia adalah sekolah yang tepat untuk anak-anak ABK. Karena saya melihat langsung teman-teman. Nah, saya melihat langsung bahwasannya anak-anak ABK itu kan berbeda nih, berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, anak-anak ABK ini mungkin emosinya juga sangat mudah-mudah terganggu gitu, berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, gitu. Jadi sekolah Safiatul ini adalah sekolah yang pas untuk anak-anak ABK. Nah, di sekolah ini juga ada ruang terapi. Jadi kalau ABK adalah anak-anak yang mudah emosinya itu meluap gitu. Jadi ketika anak-anak yang ada di lingkungan belajarnya tadi dalam ruang kelasnya tadi itu di Safiatul itu satu kelas itu terdiri dari satu anak ABK. Nah, jadi ada 19 siswa di kelas, jadi satu anak ABK. Jadi anak-anak yang 18 tadi itu memberikan apa ya? Mereka menghargai, oh, teman saya ini berkebutuhan khusus, jadi saya perkataannya harus lebih sopan, lebih ramah, gitu. Nah, ketika anak ABK ini mengalami tantrum ya, tantrum. Nah, itu ada spesial ruang terapinya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, menurut saya, untuk anak-anak ABK ataupun inklusif itu caranya untuk bisa setara lah dengan anak-anak yang bisa belajar di lingkungan sekolah, yang pertama adalah pilih sekolah yang tepat. Gitu. Karena pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan. Nah, kesetaraan artinya keadilan dalam pendidikan. Gitu. Nah, yang pertama itu dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang kepada semua anak tanpa memandang kondisi fisik atau intelektual mereka. Nah, itulah saat ini saya sebagai wali kelas di Safiatul, ada anak saya itu ataupun siswa saya ABK juga. Nah, yang kedua, menurut saya yang menghargai keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai aset dalam lingkungan belajar gitu. Jadi anak-anak saya yang non ABK itu memiliki apa ya, memiliki jiwa sosial yang tinggi lah untuk oh seperti ini ya ABK gitu. Mereka juga bisa belajar, bisa berbaur gitu. Nah, yang ketiga itu mengajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan dan saling menghormati gitu. Nah, yang terakhir itu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Dan yang paling penting di dalam ABK ini teman-teman, di sekolah Safiatul itu ada satu guru yang selalu mengawasi.
Gitu. Itulah pentingnya guru pengawas di dalam ABK ini. Memang berbeda sekali anak ABK dengan anak-anak yang normal. Gitu. Oke, next slide. Oke, tadi kita sudah membahas guru sebagai agen perubahan sosial, kita sudah membahas guru sebagai pembentuk karakter bangsa. Yang ketiga kita sudah membahas pendidikan inklusif dan kesetaraan. Nah, yang terakhir mungkin saya bisa memberikan tips jitu menjadi pendidik yang hebat dan bermartabat. Bukan berarti saya sudah menjadi guru yang hebat ya. Nah, saya juga masih belajar teman-teman. Saya juga masih butuh butuh arahan ataupun butuh ilmu sebagai guru yang hebat. Menjadi guru yang hebat itu seperti apa? Nah, karena saya memiliki pengalaman juga, mungkin saya bisa berbagi. Nah, kuncinya itu adalah duit. Nah, bukan duit uang ya. Nah, itu adalah doa, usaha, inovasi, dan juga tawakal. Nah, dengan kita berdoa, oke, dengan kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan, kepada Allah, maka niat kita sebagai guru, usaha kita ataupun ikhtiar kita yang kita berikan atau memberikan pengajaran, media pembelajaran untuk siswa-siswi, memberikan inovasi, memberikan perubahan, memberikan media-media yang bermanfaat untuk anak-anak, gitu. Insya Allah kita akan menjadi guru yang hebat, guru yang bermartabat juga. Nah, ada satu pepatah mungkin untuk menutup presentasi saya ini ataupun memberikan materi ini, gitu. Nah, jadilah orang hebat yang bermanfaat karena semua orang bisa jadi hebat, tetapi tidak semua orang memilih untuk bisa bermanfaat. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Ibu atas penyampaian presentasinya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab kepada peserta seminar yang ingin bertanya. Pertanyaannya dapat diajukan melalui fitur komentar di ruang Zoom dengan menyebutkan nama dan pertanyaan, dan peserta juga dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya dalam sesi tanya jawab. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya, pertanyaannya dapat diajukan melalui fitur komentar di ruang Zoom dengan menyebutkan nama dan pertanyaan,
Dan peserta juga dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya dalam sesi tanya jawab. Oke, mungkin kalau tentang magang juga boleh ditanyakan teman-teman. Mungkin karena udah jelas tadi ya tentang guru, mungkin bisa ditanyakan juga tentang magang atau organisasi juga boleh. Izin Ibu, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Izin saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama ada dari Jessica Lolo Karina Manik. Pertanyaannya, bagaimana cara kakak menyesuaikan model pembelajaran untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus dan berkebutuhan khusus di dalam satu kelas tersebut? Oke, mungkin bisa saya jawab langsung. Ya, boleh Ibu. Oke, gimana cara kakak menyesuaikan model pembelajaran untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus ya? Nah, di kelas saya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwasanya ada satu guru pengawas yang selalu berada di samping si anak berkebutuhan khusus ini. Gitu. Jadi untuk media pembelajaran atau model pembelajarannya, anak ABK ini, mungkin tadi saya belum menekankan ya, anak ABK ini pembelajarannya itu berbeda dari anak-anak yang normal. Gitu. Anak ABK itu pelajarannya itu dibuat oleh guru pengawasnya. Jadi lain pelajaran anak normal dengan anak ABK ini. Begitu kalau di sekolah. Jadi tidak ada pencampuran pelajaran antara anak normal dengan anak ABK. Karena perlu kita ketahui bahwasannya pola pikir mereka juga berbeda. Tidak mungkin bisa tercerna oleh anak ABK pembelajaran anak-anak normal. Apalagi kelas 4 kan sudah pembelajarannya itu sudah lumayan tinggi juga. Jadi
Intinya, perlu saya tekankan bahwasanya pelajaran anak ABK ini berbeda dengan anak normal. Kalau ABK ini dibuat oleh guru pengawasnya, mungkin dengan yang dasar-dasarnya, penulisan-penulisan. Misalnya penulisan baju gitu. Jadi mereka hanya belajar dasar-dasarnya saja, tidak sama seperti anak-anak normal. Begitu. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua bisa saya langsung jawab ya. Baik, Ibu. Oke, nah pertanyaan dari Putri Turnip dari Universitas Negeri Medan juga ya. Oke. Bagaimana Ibu membangun hubungan yang baik dengan siswa sehingga mereka merasa nyaman dan menghargai peran Ibu sebagai guru? Masya Allah. Dan apa saja langkah-langkah atau ilmu yang bisa Ibu berikan kepada calon-calon guru untuk melakukan hal yang sama? Nah, pertanyaannya sangat banyak ya. Oke, bagaimana Ibu membangun hubungan yang baik dengan siswa? Nah, hubungan yang baik dengan siswa itu adalah memberikan kesan yang baik. Mungkin dengan cara kita bertutur sapa, kita ramah kepada anak-anak, dengan nada bicara juga itu sangat penting gitu. Nada bicara ini sangat penting menurut saya. Misalnya, memberikan pengajaran bersama anak-anak, menyampaikan pengajaran untuk anak-anak, nada bicara itu sangat penting gitu. Jadi, seorang pendidik itu harus menggunakan nada ataupun intonasi yang jelas. Itu tips yang pertama, membangun hubungan ataupun memberikan kesan yang baik untuk anak-anak. Nah, yang kedua itu karena saya menyukai hal-hal yang kreatif, saya juga menyukai anak-anak juga. Saya senang membuat media-media pembelajaran, teman-teman. Saya senang membuat media-media pembelajaran yang berbeda dari guru-guru yang lain. Nah, itulah tips saya agar siswa ataupun siswi saya senang belajar dengan saya. Nah, inilah pentingnya media pembelajaran. Nah, tidak hanya media pembelajaran yang berbentuk kertas, tetapi juga dalam bentuk online. Nah, mungkin ada aplikasi Word, Word ya, itu Word. Nah, ada juga aplikasi Web Genially. Nah, kemarin deskripsi saya teman-teman itu tentang pengembangan materi ajar teks anekdot berbantuan Web Genially. Nah, Web Genially ini adalah permainan ular tangga. Jadi, anak-anak bisa belajar materi teks anekdot dengan media ular tangga. Itulah tips salah satu memberikan media pembelajaran yang unik untuk anak-anak. Gitu. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak SD. Kemarin skripsi saya itu untuk anak-anak SMA kelas 10. Mereka senang dengan media yang saya buat. Gitu. Jadi peran guru yang kedua itu memberikan ataupun membuat media-media yang unik, yang berbeda dari guru-guru yang lain. Gitu. Nah, yang kedua, apa saja langkah-langkah atau ilmu yang bisa Ibu berikan kepada calon-calon guru untuk melakukan hal yang sama? Nah, adapun langkah-langkah yang saya anjurkan untuk calon-calon pendidik itu adalah yang tadi saya katakan, yang pertama, memberikan kesan yang baik. Yang kedua, membuat media pembelajaran, baik itu berbentuk kertas ataupun online, itu sangat penting. Gitu. Nah, yang ketiga, itu jadikan kita guru yang berwibawa. Jangan anak-anak kita ini sepele dengan kita, siswa atau siswi ini jangan sepele untuk kita. Gitu. Jadi tipsnya, jadilah contoh yang baik juga. Contoh yang baik. Nah, yang contoh yang baik gitu. Nah, apalagi anak-anak SMA ya gitu. Mereka pasti menilai sosok guru mereka. Kalau mereka melihat loyo, mereka melihat apa sih guru seperti ini gitu, anggap enteng lah ya. Nah, inilah gunanya media sosial. Menurut saya media sosial ini sangat penting teman-teman, personal branding. Jadi tipsnya kita berikan pengajaran. Nah, kita anjurkan kamu mengikuti kegiatan ini, kamu mengikuti kegiatan ini gitu. Nah, kita berikan ini loh
Ibu pernah mengikuti kegiatan ini, kamu juga harus ikut ini, gitu. Nah, otomatis anak-anak itu ataupun siswa-siswi itu, baik itu SMP ataupun SMA, oh ya, gimana Bu caranya, gini-gini Bu, mereka antusias. Nah, itu saya praktekkan di bimbel saya, mereka sangat antusias. Tadi kan saya mengajar di anak SD, saya juga mengajar di anak SMA. Jadi mereka sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, begitu. Jadilah role model yang baik sebagai seorang guru. Begitu. Mungkin bisa terjawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Izin Ibu, ada satu lagi peserta seminar yang memberikan pertanyaan atas nama Reholina Sembiring. Isi pertanyaannya, dalam suatu kelas terdapat siswa dengan berbagai karakteristik, seperti siswa yang cenderung pemalu dan siswa yang lebih aktif dalam berinteraksi. Dalam konteks ini, bagaimana sebaiknya seorang guru dapat membantu masing-masing siswa agar dapat belajar secara efektif dengan pendekatan yang berbeda? Oke, mungkin bisa saya jawab ya. Nah, memang benar. Di dalam kelas, pasti anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang brutal, gitu, gak mau diam ya kan. Nah, ada yang sedikit pemalu, ada yang aktif, ada yang pasif, gitu. Nah, tips dari saya itu adalah misalnya dalam melakukan pembelajaran, kita sering menunjuk anak-anak yang kurang pasif itu, yang kurang-kurang aktif tadi. Dengan cara kita jangan menjatuhkannya. Misalnya kita memberikan pertanyaan kepada anak itu. Kita jangan menjatuhkannya, kita berikan kesempatan, kita dahulukan anak-anak yang kurang aktif tadi. Nah, begitu. Nah, mungkin dari situ bisalah muncul niat-niat belajar mereka yang awalnya tidak mau belajar, jadi belajar gitu. Tapi jangan kita jatuhkan mental mereka. Itu penting. Kita tunjuk, tapi jangan kita jatuhkan mental mereka. Misalnya, ada pertanyaan, mungkin bisa kita tunjuk anak yang kurang aktif tadi, mungkin bisa kita sedikit bantu untuk memberikan masukan gitu. Mungkin dia bisa mengembangkan jawaban-jawaban yang diberikan gurunya tadi gitu. Intinya jangan dijatuhkan mentalnya, itu yang paling penting. Nah, yang kedua itu bagaimana sebaiknya seorang guru dapat membantu masing-masing siswa agar dapat belajar secara efektif dengan pendekatan yang berbeda. Nah, mungkin kita sudah belajar ya di perkuliahan ada anak-anak yang suka dengan pembelajaran mendengar, ada yang gambar, begitu, ada yang media-media. Jadi kita sebagai guru itu memberikan inovasi ataupun jangan monoton menggunakan media-media itu saja. Kita harus bervariasi. Itulah pentingnya belajar media-media pembelajaran gitu. Jadi jangan monoton hanya itu saja kita lakukan pembelajarannya. Kita harus memberikan inovasi yang berbeda. Karena kan anak-anak kita kan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jadi tugas orang guru lah yang memberikan inovasi pembelajaran yang bervariasi. Gitu. Begitu, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Selanjutnya kepada peserta webinar diharapkan untuk on-cam untuk mengambil sesi dokumentasi.
Baik, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Meli Miranda Tambunan. Apabila Ibu mempunyai kesibukan lain, Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Ibu. Oke, sama-sama. Saya izin keluar ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber kedua, yaitu Ibu Ismaliani SPD. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, ada perbaikan tadi ya, Kak. Namanya Ismaliana, bukan Ismaliani. Oh, maaf, Ibu. Aman, aman, aman. Oke. Kita mulai. Sebentar, Ibu. Baik, Ibu Ismaliani SPD. Baik, Ibu Ismaliana SPD merupakan seorang guru yang bijaksana, kompeten, dan penuh dedikasi. Ia tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya, tapi juga mampu menginspirasi siswa-siswanya untuk mengeksplorasi potensi mereka. Beliau saat ini mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ismaliana SPD untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir berbicara, kita diskusi dalam dialog publik ini ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling berdiskusi melalui Zoom meeting ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya yang saya hormati untuk Ketua Panitia, untuk pewara, ya, dan adik-adik mahasiswa lainnya. Di sini saya akan bagaimana pengalaman saya selama beberapa tahun ini menjadi seorang guru. Gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama kawan-kawan semua. Gitu ya. Saya lebih kawan-kawan aja nih, biar lebih enak gitu. Nah, jadi saya mau tanya sama kawan-kawan semua, bagaimana sih kira-kira kawan-kawan, apakah yang ada di dalam Zoom meeting ini sudah bersedia ingin menjadi seorang guru? Kalau misalkan bersedia, mungkin bisa dimasukkan dari obrolan ya, bisa direspon dari obrolan.
dan bisa memberi respon angka 111. Ayo. Ya, Yuni Manik. Oke. Hmm, iya, oke. Nah, jadi sambil berjalan aja, ternyata kita semua ya ingin menjadi seorang guru. Nah, buat kawan-kawan semua, kira-kira ya satu kata apa sih pendapat kawan-kawan semua tentang guru? Bisa disampaikan ke obrolan. Satu kata saja tentang guru. Ayo, satu kata tentang guru. Oke, ada yang bilang pengajar, teladan, pedoman, pahlawan, lentera. Ya, contoh, inspirator. Ayo, mana lagi nih? Ada lagi? Kira-kira? Oke. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua ya karena sudah memberikan respon apa itu guru di kolom komentar kita. Saya sangat mengapresiasi dan sangat bahagia ternyata ini adalah respon kawan-kawan terkait guru yang bagaimana suatu hari nanti mungkin kawan-kawan akan menjadi seorang guru. Nah, apa itu guru? Mari kita lihat dari PPT kita ya. Bisa dibantu, Kak? Baik, sebentar ya Ibu. Ya, oke ya. Nah, untuk kawan-kawan semua, di sini materinya itu ya, diskusi kita itu tentang peranan guru dalam pembangunan bangsa. Oke, next. Nah, tadi kawan-kawan semua sudah memberikan respon apa itu guru ya, satu kata, maka di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwasanya guru
merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Nah, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter yang diajarkan guru seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Nah, jadi kawan-kawan semua, pada pernyataan ini mengatakan bahwasanya kita ya yang sudah tamat dari kuliah yang akan siap menjadi seorang pengajar atau seorang pendidik, di mana kita di depan siswa kita atau peserta didik kita itu harus menjadi sebuah pilar atau menjadi lentera, ya. Tadi ada yang bilang menjadi lentera. Nah, di mana kita ketika menjadi seorang guru itu kita harus mampu mengayomi murid-murid kita semua. Tidak ada membedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan karakter kita. Kita juga harus memberikan karakter yang baik dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid kita. Walaupun mungkin terkendalanya di kita yang sering itu tidak adanya ketidakcocokan ketika di dalam kelas dengan yang ada di dalam diri kita. Contoh, anak-anak sudah kita suruh untuk diam, namun mereka juga tidak bisa diam, gitu. Karena saya pernah tuh mengalami hal yang seperti itu, dan kawan-kawan juga pasti mengalami hal yang sama, apalagi anak PPL, gitu kan. Pasti akan anak-anak PPL itu akan dilihat tuh dengan siswanya, oh ini anak PPL, ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu, nggak usah terlalu diinikan lah gitu. Mereka mungkin akan menganggap itu menjadi hal yang sepele gitu kan. Nah, tetapi walaupun walaupun siswa itu seperti itu, kita juga harus tetap menjaga bagaimana karakter kita dan moral kita di depan peserta didik itu gitu. Walaupun kita sebagai anak PPL yang tidak menetap di sekolah itu. Nah, selain itu, karakter juga sangat perlu ya kita berikan kepada siswa, karena sejatinya kita bukan hanya menyampaikan sebuah materi kepada siswa, tapi kita juga menyampaikan bagaimana akhlak kita yang bagus dan bagaimana tutur kata moral kita yang bagus kepada anak-anak murid. Mungkin kita juga ada pernah ngerasa dalam keadaan yang sedih gitu ya, dalam keadaan galau, mungkin ada masalah di keluarga, atau habis diputusi pacarnya gitu kan, masih terbawa-bawa, tapi nggak mungkin nih kita nggak masuk sekolah gitu kan, nggak mungkin nih kita nggak datang ke sekolah untuk ngajar magang gitu, karena udah tuntutan gitu. Nah, tetap harus datang, tapi kita juga nggak boleh menganggap atau melampiaskan rasa emosi kita itu ke mereka gitu. Bagaimana caranya kita harus tetap saling merangkul walaupun dalam keadaan yang tidak baik gitu di hati kita. Tapi kita harus terlihat di depan anak murid itu selalu happy. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, nilai-nilai karakter dan moral kepada siswa. Oke, di sini ada 3 kasus ya yang sama-sama mungkin kita juga sering lihat di media sosial kita. Ada kasus Pak Sam Budi, ada kasus Bu Supriyani ya kan, dan ada Pak Zaharman gitu. Nah, ada berbagai kasusnya. Coba deh untuk kawan-kawan semua, kira-kira apa sih tanggapannya mengenai 3 kasus yang ada di sini? Bisa dituliskan di kolom komentar. Yang singkat aja nggak apa-apa.
Oke, ketidakadilan pada guru. Ya. Yo, yang lain mana nih suaranya? Karena kita nggak bisa saling bicara langsung ya. Jadi kita main pakai di komentar ini. Oke, ada lagi? Bu, saya izin menjawab. Boleh? Menurut saya ini bukan hanya sekedar tidak adilan untuk guru aja, Bu, tapi ini juga salah satu bentuk turunnya karakter dan moral siswanya, Bu. Jadi karena siswanya kan mungkin kayak di kasus yang pertama, siswanya itu nggak mau, siswanya dicubit karena tidak mau sholat. Padahal siswanya sendiri yang salah dan siswanya sendiri yang tidak patuh dengan aturan. Jadi seolah-olah di sini eh, gurunya di, jadi gurunya jadi seolah pelaku yang melakukan kejahatan. Padahal seperti kasus Pak Sambudi yang di pertama, Pak Sambudi ini sebenarnya bukan berniat untuk membuat siswanya eh, merasa merasa down, tapi si Pak Budi ini bikin satu sanksi gitu supaya si siswanya ini mau mau melakukan hal yang baik lagi, mau menaati aturan lagi. Jadi menurut saya di sini ada ketimpangan, bukan di antara ketimpangan tentang keadilan guru juga, tapi di mana karakter dan moral si siswanya itu yang turun. Dan menurut saya juga dari pemerintah sendiri kurang kurang ketat aturannya, Bu, untuk hal ini, karena masa cuma dituntut aja langsung 3 bulan kurungan. Jadi seanak-anak itu seolah-olah bapak ini udah berbuat salah, ini ibu ini udah berbuat salah. Jadi itu menurut saya intinya adanya ketimpangan lah, Bu, baik dari moral siswanya maupun ketidakadilan untuk guru. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Cindy. Oke, ada yang lain kira-kira? Ada? Dari kawan-kawan kita yang lain? Kira-kira mau mengemukakan pendapatnya tentang 3 kasus ini? Ada? Tidak ada? Pas ya? Oke, kita cukupkan dulu ya. Nah, jadi menanggapi dengan argumentasi Kak Cindy, iya benar gitu kan. Di mana sebenarnya kalau kita lihat dari pembelajaran kita di zaman dulu ya, zaman orang tua kita gitu, yang pada zaman itu masih sekolah-sekolah yang di negeri gitu, masih menggunakan roll panjang ketika siswa itu tidak selesai tugasnya atau melanggar sebuah aturan yang ada di dalam sekolah, sehingga roll panjang itulah yang menjadi apa ya, kita bilang yang menjadi alat penyambung untuk menghukum anak itu gitu. Nah, tapi kita di sini mengaitkan adalah dari roll panjang itulah ternyata mental kita itu terbangun gitu pada zaman saat itu, Pak ya, pada zaman itu. Nah, walaupun sekarang dengan berbagai macam perkembangan teknologi, kita memang tidak bisa juga memberikan 100% bahwasanya pendidikan zaman dulu itu benar atau salahnya. Nah, di mana sebenarnya kita harus membangun nilai-nilai karakter dan moral kepada diri sendiri, dan terutama kita selaku guru harus membangun nilai-nilai karakter itu kepada siswanya kita gitu. Nah, dari 3 kasus ini melihat bahwasanya sangat rendahnya nilai-nilai karakter yang ada di dalam siswa gitu, yang ada di dalam dirinya siswa. Sehingga apa? Ketika kita lihat sholat gitu ya, contohnya. Sholat itu kan merupakan suatu kewajiban gitu kan bagi agama Islam gitu, sebagai ibadah untuk agama kita gitu kan, mau apapun itu. Nah, di sini mengaitkan bahwasanya ketika kita meninggalkan sholat berarti
ada norma yang kita langgar, norma agama gitu. Nah, di mana sebuah norma itu adalah aturan. Nah, ketika kita melanggar norma itu, wajar ketika kita harus mendapat teguran dari gurunya kita gitu. Nah, untuk sholat aja, ya, untuk ibadah saja, beliau tidak terima ketika ditegur. Apalagi dengan cara-cara yang lain, kan gitu. Nah, disinilah PR terbesar guru bagaimana kita selain menyampaikan tentang materi yang kita ampuh sebagai guru, kita juga harus menanamkan nilai-nilai karakter itu tadi, gitu. Bagaimana kita bangun anak-anak kita supaya memahami dan kita juga bisa mengayomi mereka. Yang kedua, ada kasus Ibu Supriyatni ya, ditahan dan dibui karena dituduh melakukan tindak kekerasan terhadap murid anak seorang polisi. Nah, dan Pak Zaharman buta karena diketapel oleh orang tua murid yang tidak terima anaknya dimarahin. Ini berada di luar Sumatera gitu. Ada juga yang di dalam Sumatera, ya kan? Bahkan saya sendiri gitu ya. Saya sendiri pernah mengalami suatu hal ketika saya itu harus menegur anak murid saya yang dia itu tidak pernah masuk sekolah gitu. Tidak pernah masuk sekolah dan dia itu saya suruh untuk ikut ujian. Ternyata dianya tidak mau ujian, saya tegur, dianya malah cabut dan dia itu nggak masuk sekolah gitu. Nah, respon dari orang tuanya bagaimana? Orang tuanya malah minta untuk dimaklumi. Nah, sangat disayangkan kan jika hal itu terjadi di dalam dunia pendidikan. Kenapa? Seharusnya anak-anak itu yang mendapatkan pembelajaran dari kita sebagai guru, malah kitanya tidak diberikan kebebasan kepada orang tua untuk mendidik anak mereka gitu. Oke, selanjutnya. Nah, nilai-nilai karakter dan moral kepada siswa. Guru memegang peran krusial dalam membentuk karakter siswa. Mereka menjadi teladan bagi siswa dan memberikan bimbingan serta arahan dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan etika. Melalui sikap dan tindakan mereka, guru dapat menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, dalam buku Panduan Pendidikan Karakter merinci secara jelas tentang nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada siswa. Yang pertama itu adalah jujur. Pasti ya, nilai kejujuran sangat minim gitu sebenarnya di lingkungan kita itu terjadi. Nah, tapi kalau untuk di lingkungan sekolah, tidak jarang juga siswa yang kita bilang untuk ujian secara jujur, tapi masih ada juga yang menggunakan kopekologi gitu. Nah, disiplin, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, kerja keras, percaya diri, dan berjiwa usaha. Nah, di sini seorang guru itu kan menjadi menjadi contoh buat kawan-kawan semua, buat anak-anak murid bahwasanya seorang guru itu bagaimana dia adalah orang yang harus ditiru gitu. Seperti ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri dan murid kencing berlari. Artinya guru juga harus memiliki sifat dan karakter yang baik, yang bisa memberikan contoh kepada muridnya. Kita tidak bisa sebagai seorang guru semata-mata menyalahkan anak murid kita gitu. Tidak bisa menyalahkan kenapa karakternya seperti ini, kenapa moralnya seperti ini, dia tidak bagus sifatnya. Kita juga nggak bisa bilang itu. Coba kita sebagai guru kembali lagi dan melihat apakah karakter kita, maaf ya kalau agak bising, apakah karakter kita sudah memberikan sesuatu contoh yang baik untuk peserta didik kita? Karena tidak jarang juga kalau kita lihat sekarang guru-guru yang ketika di luar jam mengajar
tidak mencerminkan karakter seorang gurunya gitu. Bahkan dengan perkataan-perkataan pun yang sehari-hari bisa juga dalam berinteraksi kepada siswa juga memberikan satu contoh yang tidak baik kepada peserta didik kita gitu. Sehingga tidak salah juga ketika anak murid itu mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena sejatinya guru itu kan dicontoh gitu kan, digugu dan ditiru gitu. Nah, kembali kepada kita masing-masing bagaimana kawan-kawan semua memiliki karakter ya, bersama-sama kita bangun karakter dan moral kita yang baik untuk anak-anak didik kita sehingga keinginan kita ya berdampak positif dalam pembangunan bangsa gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam inovasi metode mengajar, ya, kalau dalam metode mengajar biasanya itu saya memberikan sebelum masuk itu ada ice breaking, ya, untuk mengasah konsentrasi anak-anak didik semua. Dan yang kedua, kalau kita membuat pelajarannya itu berdasarkan dari buku, mungkin sudah bosan. Nah, kita menggunakan berbagai macam games, ya, games edukasi for learning. Kita bisa menggunakan dari word wall, educate play, dan quizzes dan lain-lain gitu. Nah, saat ini guru perlu berinovasi untuk menyampaikan materi agar siswa itu tidak bosan dalam mengajar. Nah, di situ juga kita juga menyelipkan bagaimana jiwa-jiwa berkarakter dan moral yang baik itu. Oke, selanjutnya. Nah, peran guru dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang pertama itu kita memberikan contoh nyata. Ya, guru dapat memberikan contoh nyata dalam praktik sehari-hari, seperti membersihkan lingkungan, memelihara tanaman, dan mengingatkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nggak asing juga, ya, terkadang seorang guru hanya taunya memerintah, gitu. Nah, anak-anak itu ada sampah, ambil, buang, gitu. Anak-anak, ini tanamannya bersihkan. Anak-anak, ini pel, gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya bagaimana kita sebagai seorang guru itu membangun kebersamaan yang lebih merangkul gitu, yang lebih enak agar anak-anak itu mendapatkan rasa kenyamanan kepada gurunya. Kita bisa mengerjakan bersama-sama tanpa harus memberikan kata perintah gitu. Dimana ketika kita bisa membangun hubungan yang baik kepada siswa, kita juga akan memberikan dampak positif. Anak-anak akan merasa nyaman, dia merasa tenang, dan kita juga akan mudah mengenali karakter anak tersebut gitu. Dan kita juga sebagai guru harus tahu kan bagaimana psikolog anak, apa yang juga dialami anak gitu. Kenapa penyebab anak itu nggak mau belajar? Ya mungkin ada beberapa hal yang menghambat dia itu untuk tidak mendukung dirinya itu belajar gitu dengan berbagai faktor gitu. Sehingga saya rasa di sini kita perlu sama-sama saling mengayomi antara guru dan anak murid. Yang kedua, melaksanakan kegiatan edukasi, yaitu guru dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi seperti kebun sekolah, pengelolaan sampah, dan kampanye lingkungan. Nah, salah satunya juga ada beberapa sekolah yang menggunakan study tour. Nah, itu juga bisa membangun hubungan edukasi bersama dengan guru-gurunya. Gitu. Selanjutnya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Itu aja yang itu dulu yang baru bisa saya sampaikan terkait peranan guru dalam pembangunan bangsa. Jadi, kesimpulannya saya adalah semoga kita semua yang akan menjadi seorang guru dapat memberikan
karakter atau dapat membangun karakter dan moral kepada anak-anak murid kita yang sejatinya kita bukan hanya sebagai seorang pemateri dalam memberikan isi bahan ajar kita, tetapi bagaimana kita bisa membangun jiwa-jiwa anak bangsa ini menjadi anak-anak yang memiliki karakter emas. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan materi atau penjelasannya. Baik, kepada para peserta seminar yang ingin bertanya boleh mengirimkan pertanyaannya pada kolom komentar atau mengaktifkan fitur raise hand pada ruang Zoom ini. Terima kasih. Baik, Ibu, di sini sudah tertera pertanyaan dari peserta webinar. Yang pertama ada dari Saudari Putri. Saudari Putri dari Unimed. Pertanyaannya, program pengembangan profesi guru seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Baik, Ibu, boleh dijawab pertanyaan dari Saudari Putri? Oke, di sini saya coba untuk menjawab ya, Kakak. Walaupun saya sebenarnya juga lagi berjuang untuk bisa dapat PPG gitu ya. Nah, pengembangan profesi guru seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Nah, di sini kita kan para calon-calon PPG gitu atau peserta PPG itu kan dibuat dikasih tugas untuk membuat sebuah video bagaimana video itu berisi tentang mengajar ya dengan menggunakan berbagai macam metode-metode supaya anak-anak didik itu tidak merasa bosan gitu. Di sini kita seorang guru dituntut untuk berinovasi di dalam PPG ini bagaimana menarik perhatian peserta didik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya kan, cara kita untuk memberikan sebuah efek yang meningkatkan kualitas pendidikan tadi, yaitu kita bisa menggunakan dari metode atau model pembelajaran kita yang berinovasi, sehingga anak-anak murid itu akan tertarik dan mereka akan memahami dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Contoh, saya pernah buat di situ seperti apa ya, kita bilang, kalau misalkan ada kan permainan yang kita itu disuruh seperti jarum jam, yang kita itu untuk dorong, nanti di mana yang berhenti, itu nanti akan dipanggil namanya gitu. Nah, di situ saya pernah buat pertanyaan, di situ mereka sangat tertarik, sehingga saya rasa bagaimana kita sebagai seorang guru itu memberikan inovasi yang bagus untuk anak-anak murid kita. Mungkin itu untuk pertanyaan Putri. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban pertanyaannya. Sekian jawaban untuk pertanyaan Saudari Putri, semoga dapat menerimanya. Berlanjut kepada pertanyaan dari Dian Sastra Sinaga. Berdasarkan contoh yang telah Ibu sampaikan, adakah tantangan yang guru hadapi dalam menerapkan karakter pendidikan? Jika ada, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang dapat guru lakukan? Sekian Ibu, bisa
Ibu jawab. Ya, adakah tantangan yang guru hadapi dalam menerapkan karakter pendidikan? Ya, jika ada apa saja gitu. Nah, saya rasa ketika saya beri contoh yang tadi, ya, pada bulan Agustus itu kalau nggak salah saya, kami habis melaksanakan ujian tengah semester gitu. Nah, si anak yang tadi saya bilang nggak pernah datang ujian, ketika dia datang, saya menyuruh dia untuk ikut ujian gitu. Nah, ternyata ketika dia ikut ujian, tapi itu awalnya dia nggak langsung mau, dia menolak secara tidak langsung. Namun saya bilang, kalau abang tidak mau ikut ujian, berarti nanti nilainya abang nggak ada untuk ujian tengah semester. Bagaimana? Saya bilang gitu. Barulah di situ dia disuruh-suruh sama kawannya supaya ikut untuk ujian gitu. Nah, di dalam kelas itu ada sekitar 30 orang, hanya dia sendiri yang ujian, karena dia ikut ujian susulan. Di samping saya sedang mengawasi dia ujian, saya juga sedang mengoreksi nilai-nilai ujian, soal jawaban-jawaban kawan-kawannya gitu. Ketika saya memberikan itu ke kawannya, di kawannya yang sebelah, ternyata secara diam-diam kawannya itu memberikan jawaban dari kertas ujian yang sudah dia terima gitu. Nah, pertama saya menegur dia, tuh kan? Saya bilang seperti ini, abang, ngapain dikasih itu kertas ujian ke kawan ini, gitu kan? Saya bilang lah, misalnya dia itu Mr. X gitu ya, jangan dikasih ke Mr. X ini gitu, karena kalau misalkan kamu kasih ke Mr. X ini, saya tahu niatmu hanya membantu, saya tahu niatnya untuk membantu temanmu, tapi tidak membangun untuk supaya dia itu berusaha gitu. Nah, niatnya saya di situ adalah bagaimana seorang siswa itu berlaku jujur dan ada nilai usaha dia untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Nah, ketika saya memberikan arahan itu, si kawan ini ya yang punya kertas ujian ini menariknya gitu, menariknya dan tidak memberikannya lagi. Ternyata dari bawah meja secara sembunyi-sembunyi mereka itu memberikannya dari bawah gitu kan, sehingga yang si Mr. X ini dengan santai menulisnya. Ketika saya meriksa punya dia, saya lihat ternyata jawabannya itu masih ternyata jawaban itu sama. Ya saya sedikit banyaknya mengingat gitu ya jawaban anak-anak murid itu gitu. Ketika saya lihat kok hampir mirip, makanya saya langsung minta kertas itu ke yang kawannya ini. Ternyata 100% jawabannya itu sama. Dan dia berarti menyalin kunci jawaban dari kawannya ini gitu. Nah, di situ saya katakan sama dia adalah saya tidak gini, kalau anak ibu mau mendapatkan nilai 100, dengan mudah ibu bisa memberikan nilai kamu 100. Tetapi di sini bagaimana cara kamu yang saya lihat adalah kejujuranmu gitu ya. Itu sebagai nilai karakter kita ya, kejujuran. Nah, bagaimana nilai kejujuranmu dalam menghadapi ujian. Yang kedua, bagaimana usahamu ketika dalam berusaha menghadapi ujian gitu. Bagaimana kemampuanmu gitu. Kalau perkara dengan nilai, ya kita bisa memberikan nilai apa aja, karena kan nilai itu bukan hanya sekadar dari pengetahuan, tapi bagaimana moral, bagaimana tindakan dia, tutur bahasa dia, dan lain-lain. Itu nanti ada di KI 1, KI 2, etika gitu dia. Ada nilai KI 1, KI 2. Kalau KI 3 itu dia pengetahuan, kalau dia KI 4 itu keterampilan. Jadi di situ kita bisa lihat dan kita bisa nilai. Makanya saya bilang sama anak murid, satu sama saya adalah kita harus bukan patokan, nilai itu bukan jadi satu patokan, tapi bagaimana etika kita dalam lingkungan sekitar kita, baik itu ke guru, baik itu pun ke teman-teman, dan bagaimana dengan ya kadang kan anak-anak ini sementang dia cleaning service, ya udah suka-suka aja, enggak gitu, dia tetap adalah orang tua kita. Jadi dari situlah pelan-pelan kita membangun karakter anak itu. Nah itu saya rasa.
Oke, Kak, moderator, ada lagi? Baik Ibu, terima kasih. Di sini ada 2 pertanyaan lagi Ibu. Akan saya bacakan secara langsung Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Berkatia dari Universitas Negeri Medan. Melihat banyaknya persiapan yang harus saya lakukan ke depannya sebagai calon guru yang baik, bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dalam menciptakan generasi pembelajar yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman? Pertanyaan yang terakhir Ibu ada dari Saudari Dia Pasya Tugatorop dari Universitas Negeri Medan. Dalam era sekarang, seperti yang sudah Ibu bahas terkait kasus yang terjadi pada ketiga guru tersebut, menurut Ibu, bagaimana cara sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan moral siswa tanpa mengorbankan otoritas guru? Sekian pertanyaannya Ibu. Dapat Oke, dijawab Ibu. ya, terima kasih moderator. Ya, kita lihat dari pertanyaannya Berkatia ya. Pertanyaannya itu tentang melihat banyaknya persiapan yang harus saya lakukan ke depannya sebagai calon guru yang baik, bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dalam menciptakan generasi pembelajar yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, kawan-kawan semua, salah satu yang kalian buat sekarang ini adalah sebagai cara atau persiapan kepada kalian untuk menjadi seorang guru yang memiliki inovasi, ya, menjadi seorang guru yang akan menciptakan generasi pembelajaran yang lebih baik gitu. Dengan ide seperti inilah yang dapat kita, saya, narasumber pertama dan narasumber kedua, sharing terkait apa yang kami alami menjadi seorang guru gitu. Dan dengan adanya seperti ini, kalian dapat memahami dan menggambarkan atau mendeskripsikan, oh ternyata kira-kira seperti inilah yang terjadi di lingkungan sekolah gitu, ditambah dengan pengalaman-pengalaman magang kalian. Nah, sehingga dengan sharing kita ini dapat sebuah kesimpulan yang dimana kesimpulan itu bisa adik-adik masing-masing terima, adik-adik masing-masing buat menjadi sebuah pembekalan kepada kita pribadi untuk menjadi guru seperti apa sih yang kita inginkan, dan guru seperti apa sih yang akan kita berikan kepada anak murid kita gitu. Itu saya rasa ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu ada pertanyaan dari dia ya. Dalam era sekarang seperti yang sudah Ibu bahas terkait kasus yang terjadi pada 3 guru tersebut, menurut Ibu bagaimana cara sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan moral siswa tanpa mengorbankan otoritas guru? Nah, Kak, semua itu kan tergantung di lingkungan kita. Kita nggak bisa membatasi lingkungan anak-anak murid kita. Ternyata walaupun anak-anak murid kita berada di lingkungan yang bagus, tetapi keadaan dari keluarganya, ya, keadaan dari orang tuanya yang memberikan efek tidak baik, kita juga nggak tahu. Karena banyak juga anak-anak murid yang pernah saya ajarkan, mereka ternyata berasal dari keluarga yang broken home, gitu. Dan ada juga ayah bapaknya, mamanya gitu kan, yang ada di dalam penjara dengan berbagai macam hal gitu, sehingga si anak itu tidak dapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nah, di sinilah kita sebagai seorang guru harus memberikan perhatian kepada anak kita. Makanya kita butuh seorang guru itu melakukan pendekatan, sehingga pendekatan ini yang akan membuat kita menelaah satu persatu bagaimana sih karakter siswa ini dan apa sih yang harus kita berikan kepada siswa. Karena setiap anak itu kan pasti berbeda apa yang dia inginkan kayak gitu. Sehingga kembali lagi kepada kitanya untuk bersiap-siap dan memberikan rasa sabar yang begitu luas kepada peserta didik kita dalam menghadapi berbagai macam karakter dan berbagai macam menyikapi moral-moral yang ada
di lingkungan sekitar dia. Karena dia dengan keadaan yang mungkin hatinya kacau balau, dia itu tidak bisa mengkontrol itu emosi, ya dia akan membawanya aja, nggak lihat keadaan gitu. Jadi dia bagaimana cara meluapkan emosi dia tanpa dia memikirkan aku sedang berbicara dengan siapa, aku lagi di mana. Kadang anak-anak itu nggak memikirkan seperti itu. Gitu. Jadi kembali ke kita dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang supaya kita itu bisa mengayomi anak-anak itu semua. Gitu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta seminar hari ini. Terima kasih juga Ibu telah menjadi narasumber kami pada seminar hari ini. Terima kasih juga kepada peserta seminar yang telah bertanya pada ruang seminar hari ini. Ya, sedikit moderator boleh? Ya Ibu. Ya, jadi sebelum diakhiri ya diskusi publik kita pada hari ini, semoga adik-adik semua yang mudah-mudahan akan menjadi seorang guru, dengan diskusi ini kita bisa menerima dan memahami apa sih yang terjadi di lingkungan sekolah, dan kita juga bisa memahami apa yang perlu kita bangun kepada anak-anak murid kita gitu dengan diskusi publik ini. Dan semoga kawan-kawan semua, adik-adik mahasiswa ini dapat menjadi seorang guru yang berkualitas, yang berinovasi, dan memiliki wawasan yang luas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada seluruh peserta, mohon izin untuk on kamera agar kami mengambil sesi dokumentasi yang terakhir untuk penutup. Terima kasih. Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Semoga seminar ini dapat memberikan wawasan baru mengenai peran guru dan mendorong kita semua untuk lebih menghargai jasa-jasa mereka. Ke kampung Melayu naik mobil baruku. I'm nothing without you, guruku, pahlawanku. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih, Wike. Terima kasih, Bu. Ini apa, Pak? Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Wike. Oh, tunggu bilang kan untuk link absen diberikan di grup. Kepada para peserta, link absen akan kami kirim di grup webinar. Terima kasih. Sudah dapat keluar. Kepada peserta boleh meninggalkan Zoom meeting kita pada hari ini. Terima kasih. Kirim aja lah. Nah, hanya kita yang tersisa. Aduh, akhirnya. Aduh. Dia ada di dalam. Aduh, mana?
Depan ini ya, boleh. Habis paket dah. Cukup berapa? Nah, Cek paket Telkom berapa? Tunggu dulu. bintang 88 pagar. Berapa? Bintang 88 pagar. Tidak bisa. Aduh. Aduh, ya Allah.